Jadi kalau disambung dari pertanyaan refleksinya Pak Imam tadi kan soal agama lain tidak mengakui Quran, tidak mengakui Islam, terus tentang Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Kalau dirujuk kan sebelum Islam itu kan namanya Hanifah, Hanifiyah, As-Samhah ya kalau di Quran, Hanifiyah As-Samhah. Sehingga disebutnya adalah agama Nabi Ibrahim ya tetap Islam tapi namanya Hanifah. Apa yang ditekankan tauhid melawan kemusyrikan, melawan berhala dan lain-lain. Termasuk sebelumnya itu sebenarnya Hanifiyah ada gitu. Sehingga kita refleksikan bagaimana Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya mencari Tuhan kan, dari yang matahari kemudian dia menghancurkan berhala dan lain sebagainya. Nah, termasuk Quran sendiri yang di Al-Baqarah juz 2 akhir itu kan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail dan lain sebagainya. Sehingga refleksinya sebenarnya kalau kepada antar agama itu Islam bisa menyatukan karena visi besarnya kan rahmatan lil alamin. Cuma masalahnya Islam dalam praktik perkembangannya justru ditantang atau tantangannya dari dalam. Jadi perbedaan pandangan, perpecahan justru lebih besar di dalam internal Islam daripada luar gitu. Jadi kalau kita dengan antar agama itu toleransi sudah muncul secara teologis. Tapi perpecahan sampai sekarang NU Muhammadiyah antar beberapa justru lebih besar daripada jadi kalau saya pikirkan tantangan kita sekarang melawan umat Islam bukan melawan non muslim gitu ya. Di antar umat Islam sendiri perbedaannya sampai mengkafirkan yang harusnya mengislamkan non muslim, ini umat Islam mengkafirkan Islam sendiri. Itu tantangan kita Pak, saya rasa. Iya. Nah, kalau nyambung refleksi tadi kira-kira itu pentingnya. Mereka itu sebenarnya kena ucap atau tertampar oleh hadis Nabi yang lain itu sendiri. Jadi Nabi itu sudah meramal bahwa nanti akan datang di zamanku di mana mereka ibadahnya kencang, baca Qur'annya kencang. Tapi baca Qur'an mereka itu tidak sampai ke bawah tenggorokan atau hanya sampai tenggorokan saja, tidak ke hati. Sehingga kita lihat ada semacam kontradiksi. Baca Qur'annya tiap hari, ibadahnya tiap hari, kok ke masyarakatnya itu sosialnya buruk. Misalnya maki-maki, kemudian interaksi sosialnya buruk. Yang harusnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk, malah seperti itu. Apa yang salah? Apakah sholatnya atau baca Qur'annya yang salah atau orangnya? Saya sederhana, mereka itu kesalahannya ibadahnya tidak disertai ilmu, nggak ngaji dulu, sehingga apa yang mereka baca tidak meresap, atau mereka hafal tapi nggak meresap. Sholatnya itu belum hanya sah saja tapi tidak khusyuk, tidak sampai pada gitu. Sehingga tradisi di kami ya saya tidak menonjolkan ormas ya itu mengedepankan ngaji dulu, bukan ibadah. Misalnya kalau Quran berarti ngaji tafsir, itu meresapi makna ayat, sehingga misalnya Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah kita paham. Nah itu kan salah satu mempraktikkan Quran itu dengan ilmu, sehingga di dalam sholatnya kadar khusyuk itu dia meresapi makna. Tidak selalu khusyuk itu menghadirkan bahwa Gusti Allah melihat kita, itu susah kan. Khusyuk itu tapi sekedar paham makna. Nah maka sederhana cara untuk mengembalikan Quran itu dengan kembali lagi mengintensifkan ngaji tafsir, baik tafsir yang tradisional pakai tafsir Jalalain dan lain sebagainya, atau dikombinasikan dengan penafsiran terbaru yang model sekarang hari ini. Nah masalahnya kan yaitu orang sekarang ya lebih banyak suka video-video pendek, gak mau ngaji kitab, scroll doang video pendek gitu. Nah itu sudah dianggap kebenaran padahal belum tentu. Nah, artinya ilmu peradaban itu harus ilmu. Nah, itu kesalahan di mereka itu seperti itu. Ada yang nambahin monggo? Ya, silakan. Ini tadi tentang caranya ya. Iya. Kalau kita sebagai seorang awam langsung terjun kepada Quran. penafsiran terhadap Al-Quran itu adalah hal yang sulit. Yang pertama, kita nggak bisa bahasa Arab. Yang kedua, kita nggak tahu bagaimana konteksnya ketika Al-Quran itu diturunkan. Kita nggak tahu apa maknanya. Terus
kita langsung aja disuruh kamu kembali aja kepada Al-Quran dan hadis, baca langsung itu ada hal yang sulit. Benar. Jadi kalau menurut saya sih caranya adalah kita mengikuti otoritas agama atau ulama yang memang merasa oh ini cocok nih sama kita. Cocok maksudnya ulama itu berpikir luas, tidak hanya terkotak-kotak. Yang kedua, kita pemikiran kita sama dia. Maksud pemikiran yang sama dengan dia itu, yang Islam yang dia bawa itu adalah Islam yang damai. Islam yang membawa kepada keterbukaan menerima ilmu apapun walaupun itu dari luar Islam. Jadi menurut saya sih kita sebagai orang awam sih memang nggak bisa untuk langsung terjun kepada Al-Quran dan hadis. Jadi caranya sama kayak Mas ini, mungkin bisa dilihat tafsir, buku tafsir atau langsung dengerin ulamanya. Mungkin itu. Ya. Dan satu lagi saya tekankan tentang pemahaman mengkaji tafsir atau pendapat itu selalu berbeda, nggak selalunya sama. Jadi kita harusnya legowo terhadap pendapat tanpa harus menyalahkan saya paling benar, bisa aja. Itu yang paling saya sayangkan di umat Islam sekarang. Karena bagi saya kenapa harus mengkafirkan, kenapa harus gini? Udah, kalau memang pemahaman seperti udah seperti ini, jangan terlalu menyalahkan yang lain. Karena itu yang saya risau, apalagi sosial media itu kayak adu domba gitu loh. Iya. Pondok NU kayak gini diposting lah masalah tentang joget-joget gitu kan. Iya, harusnya kayak gini. Wah, bagus banget ini, masya Allah. Jadi kan adu domba ini terlalu nggak bisa saya terima gitu loh. Adu dombanya terlalu Iya. Wah, lagi disorot sekarang.